Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Ho ho ho, teng 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 teng. Hey teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Debob di Feast at Home for Stars Club. Apa kabar nih teman-teman? Kak Debob seneng banget nih ketemu kalian semua di sini di awal bulan baru, bulan Desember, dan kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua loh. Wah, Natal kali ini teman-teman udah siapin apa aja? Pohon? Apa baju Natal seperti kakak ini? Apa pernak-perniknya? Dekorasi semuanya dikeluarkan dari gudang? Atau sudah mikirin mau makan di mana ya? Enaknya makan di mana ya? Nah, kalau Kak Debob paling tunggu-tunggu itu acara tukar kado. Itu seru banget teman-teman. Banyak banget ya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi kita sadar gak sih kalau di Natal itu sebetulnya ada sosok pribadi yang menjadi hadiah sejati dari surga teman-teman. Nah, di bulan Desember ini tema barunya kita akan belajar mengenai Who is God. Siapa ya sebenarnya Tuhan di dalam kehidupan teman-teman? Tunggu dulu, jangan dipikirkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita siapkan hati kita mau praise and worship bareng-bareng. Oke, let's go. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang adik-adik yang udah mulai bosen sama di rumah aja, sama belajar online? Ada? Aduh, ternyata banyak ya. Tenang, adik-adik harus semangat karena Tuhan pengen kita selalu bersukacita dan juga hidup dengan damai sejahtera. Dan gak ada tuh yang namanya bete-bete, bosen, atau pengaruh dari si jahat untuk menghilangkan rasa sukacita. Amin? Karena nothing's gonna stop us now. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Wow, musiknya udah mulai. Adik-adik udah siap? Oke, kamera siap? Siap dong. Kakak juga siap? Let's start it! Jangan lupa pakai senyum ya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Nothing's gonna stop us now. 1, 2, 3. I will sing that your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my arms are open. You're my freedom now. Woohoo! You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Nothing gonna stop us now from praising our God. Adik-adik yang sekarang mungkin tanya nih, Kak Kristi, aku tuh udah bosen banget nih, semuanya online, aku juga udah lumayan capek, kangen sama teman-teman
sekolah, kangen sama keluarga, main di luar tanpa masker. Bisa nggak ya? Bisa jawabannya. Karena kita percaya dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Yuk, sekarang kita siapin hati. Adik-adik boleh katakan dalam hati adik-adik apa yang pengen banget adik-adik minta sama Tuhan Yesus. Boleh kesehatan keluarga adik-adik, boleh keceriaan di hari adik-adik, pokoknya apapun. Sekarang adik-adik boleh ucapkan dulu dalam hatinya, lalu nanti kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita katakan sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil Tuhan, karena Roh-Mu kami percaya. Hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Tuhan. Yesus Kau setia, luar biasa. Kita mau naikkan sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang manis, iya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak ada yang mustahil kalau kami mau percaya kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan masih berikan buat kami, teman-teman kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan semua orang yang kami kenal Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar tentang Yesus lebih dalam lagi. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus tolong berkati kakak pembawa firman hari ini, supaya firman-Nya boleh masuk dengan mudah ke dalam pikiran kami. Berkatilah juga kami Tuhan, supaya kami boleh damai sukacita, berkati pikiran kami, berkati hati kami, berkati juga orang tua kami dan seluruh orang yang ada di rumah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat orang-orang yang mungkin sekarang masih sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang baik boleh menyembuhkan mereka, ataupun teman-teman kami juga
supaya kami segera bisa berkumpul kembali dan juga bisa kembali gereja memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, adik-adik gimana? Udah siap belum buat dengerin firman hari ini? Udah pada siap semuanya. So sekarang kamera bantu ya. Kita mau panggil kakak pembawa firman. Ayo, seperti biasa siapkan senjata kesayangan kita. Alkitab, apalagi kalau bukan Alkitab. Oke, kita pegang Alkitabnya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, awal baru, bulan baru, ayat hafalannya baru. Yuk kita buka. Di Yohanes 3 ayat 16. Seperti ini isinya ya teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi begini ceritanya teman-teman. Nah, kakak tuh dari kecil sampai segini ya teman-teman, kakak tuh happy banget deh kalau udah lihat bulan Desember nih. Kakak buru-buru nih, wah udah kebayang nih apa aja yang mesti kakak lakuin nih, apa aja yang mesti kakak siapin nih. Oh siapin pohonnya, oh siapin ininya, oh acara semua full padat. Oke. Sampai terkadang dulu tuh seringnya kalau misalkan udah mau tahun Natal itu kan pasti liburnya panjang ya teman-teman ya. Teman-teman sepertinya sama deh, liburnya panjang. Pasti udah pikirin nih mau jalan-jalan kemana, mau trip kemana sampai menyambut tahun baru. Biasanya gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak sampai trip, terkadang buat acara sama keluarga kayak ya dekor-dekor pohon Natal itu seru banget kan. Terus juga pakai baju yang samaan, baju hijau semua, baju merah semua. Terus tiba-tiba jadi buat cookies, pesen cookies, kue Natal jadi wah banyak kue-kue yang enak-enak. Terus kakak juga inget tuh nonton film-film yang berbau Natal ya kan, Home Alone. Dan biarpun bosan tapi seneng aja gitu nontonnya gitu teman-teman. Nah kakak itu teman-teman paling suka adalah acara tukar kado. Itu kayaknya seru aja gitu loh. Nah kali ini kakak dapat ada 3 tumbler di waktu Natal yang bersamaan gitu. Nah begitu kakak mikir dong, duh ini tumbler mau diapain ya, yang ada jadi museum doang ya di rumah kakak ya. Ternyata kakak sama temen kakak sama juga, ada yang sama. Ada yang dapetnya kaos sama, ada yang dapetnya tasnya sama, dan mereka ngerasanya sayang ya kalau misalkan kita pakai tapi yang lainnya jadinya kesimpan doang. Kayaknya bagusnya kalau kita kasih orang yang membutuhkan ya. Kalau Kak Depok waktu itu bilang ide yang bagus tuh gitu. Kayaknya kita bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, itu bagus juga ya. Tapi gimana caranya ya? Nah akhirnya kakak kepikiran nih, punya ide. Gimana kalau kita buat baksos? Gitu. Jadi kita buat baksos, kegiatan bakti sosial di mana kita cari panti asuhan yang dimana membutuhkan sentuhan Natal lah. Habis itu udah deh, bener-bener kita niat nih teman-teman, kita bungkus sebagus mungkin kayak parcel gitu ya, kayak satu kado one gift gitu loh, kayak kayak goodie bag. Nah jadi satu goodie bag itu isinya ada kayak ya tumbler gitu, terus juga ada snack, ada minuman susu, ada Alteca, pen, buku, terus apapun itu deh. Jadi kita pakai sebaik mungkin dari dana yang kita punya. Lalu ketika kakak sama teman-teman kakak, biasanya kita nggak pernah ngelakuin baksos ya. Kalau Natal itu pasti pikirnya
happy aja tuh, nggak pikirin kayak acara buat orang lain yang membutuhkan. Ternyata ini bisa happy juga loh. Wah, kakak merasakan sukacita yang teramat luar biasa. Ini serius teman-teman, sama teman-teman kakak gitu, kita tuh kayak terharu gitu ya, nggak pernah ngerasain sesukacita ini. Terus akhirnya kita juga merasakan sosok Tuhan Yesus hadir di acara ini, bahkan di persiapan kita ini kita jadi ikut doa kan, lalu orang tua kita juga bantu gitu loh. Jadi dari situ tuh kita ngerasain, wah ini kedamaian dan kasih yang nggak pernah kita rasain ya. Sama ini kan kita simpen sendiri, kita happy sendiri, tapi kita sekarang bisa berbagi sama orang yang membutuhkan. Nah, rasa ini benar-benar kita nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata teman-teman. Nah, makanya pada saat ini kakak menceritakan kurang lebih seperti itu teman-teman, kehangatan dan sukacita yang benar-benar kita rasakan pada saat itu sangat-sangat luar biasa, besar sekali. Sehingga kita waktu ngeliatin teman-teman seumuran kita nih yang masih kecil itu, mereka happy gitu. Jadi waktu lihat mereka happy, kita juga happy gitu. Teman-teman, tadi kan ayat hafalan yang kita sudah dengar itu adalah di kitab Yohanes 3 ayat 16, yang dimana menggambarkan gimana kita bisa mengetahui siapa sih Tuhan itu. Kita bisa tahu Tuhan itu gimana caranya dia berinteraksi dengan anak-anaknya. Nah, seperti ini teman-teman, bagaimana Tuhan mencintai dunia ini, yaitu dengan memberi. Nah, seperti tadi cerita kakak ya, jadi kakak memberi sesuatu gitu loh untuk yang membutuhkan. Lalu bagaimana sih kita bisa merespon apa yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita, yaitu dengan cara percaya kepadanya. Lalu kita juga tahu dari kitab Yohanes 3 ayat 16 ini, kita juga bisa tahu siapa sih Tuhan itu sebenarnya, siapa sih Tuhan itu sendiri. Nah, dari itu kita tahu Tuhan itu adalah kasih teman-teman. Nah, itu terbukti dari firman-Nya yang dimana tadi isinya itu adalah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya teman-teman, segitu besarnya kasih Allah Bapa kita sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah teman-teman, jadi dari sini kita bisa realize ya, kita sadar bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Kakak, teman-teman semua di sini, dan seluruh umat yang ada di bumi ini, bahkan seluruh isi ciptaannya. Wow, tentu saja hal itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya teman-teman. Nah, bahkan dari situ kita bisa tahu bahwa Tuhan itu lebih besar, dan dia tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, lebih besar dari kata-kata itu. God is bigger than words. Kalau teman-teman, Kak, aku tuh sebetulnya nggak begitu tahu Tuhan tuh seperti apa. Aku nggak begitu deket deh sama Tuhan deh, Kak. don't worry teman-teman, kakak mau kasih tahu langkah-langkah yang gampangnya supaya bagi teman-teman yang belum mengenal Tuhan, teman-teman bisa lebih dekat lagi dengan menyadari sesuatu langkah-langkah ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa mengagumi segala ciptaannya Tuhan. Nah, kayak apa tuh, Kak? Hewan peliharaan, teman-teman punya hewan peliharaan nggak? Misalkan kayak kakak punya hewan peliharaannya kelinci, guinea pig, terus ada juga yang peliharaannya corgi, ada juga yang peliharaannya burung, ikan. Nah, itu semua hewan peliharaannya kita bisa kagumi. Itu salah satu langkah-langkah membuat kita menjadi dekat dengan ciptaan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, terus juga selain hewan peliharaan, binatang-binatang yang ada di kebun binatang, terus yang ada di udara, burung-burung, terus yang paling gampang lagi keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua adalah gimana kalau kita membangun relasi dengan Allah Bapa kita, yaitu paling gampang lewat kebiasaan kita sehari-hari, seperti berdoa harian setiap pagi, setiap malam. Terus juga teman-teman juga bisa baca Alkitab. Di sini menarik banget teman-teman. Dari sini aja setiap kisah menarik kakak ada relevannya dengan ini. Terus selain itu, nah seperti ini nih, Feast at Home Porters Club.
dari sini teman-teman juga bisa banyak tahu nih. Oh, ternyata pengalaman kakak-kakak Stars Club dan teman-teman lainnya kita bisa tahu ya. Jadi kita nggak berpikir secara logika aja, tapi kita bisa tahu jadi banyak pengalaman gitu. Nah, dan yang terakhir adalah yang ketiga, teman-teman bisa mengasihi Tuhan melalui sesama dan ciptaannya. We adore God for being bigger than world through Jesus. Not just on Christmas, but on every day of our life. Jadi teman-teman, kita bisa mengagumi Tuhan. Mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan mengasihi anaknya yaitu Tuhan Yesus. Dan bukan hanya Christmas aja teman-teman, tapi melalui hidup kita sehari-hari. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Kita buka dengan tanda kemenangan Yesus di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami semua bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya berkatilah setiap hati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Semoga kami bisa mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih dekat lagi. Kiranya kami juga bisa lebih bersyukur dan lebih bisa mengasihi apa yang kami punya dan bisa menjaga setiap apa yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati semua yang kami sayangi dan kakak-kakak Stars Club. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman. Nah, jangan kemana-mana dulu. Abis ini kita ada yang lebih seru lagi. Kita lanjut ke kakak activity. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat dan baik-baik saja di rumah. Hari ini kakak punya activity berdasarkan firman yang Kak Deborah tadi sudah bacakan dan jelaskan. Mungkin beberapa dari kalian wondering nih, kita mau ngapain ya hari ini? Kakak punya activity Unscramble Words dari firman yang sudah kita dengarkan hari ini dari Kak Deborah. Tapi sebelum kita mulai activity hari ini, kakak mau memperkenalkan diri dulu nih. Karena hari ini itu pertama kalinya kita ketemu kan? Nama lengkap kakak, Kak Amelia Sunyoto. Tapi kalian semua bisa panggil kakak Kak Amel. Mungkin kalian semua udah gak sabar nih, pengen cepet-cepet ngelakuin activity-nya. So, drum roll, here we go. Ini activity yang akan kita lakukan hari ini. Oke, bahannya gampang banget kok. Kalian cuma perlu print, kertas ini yang sudah kakak-kakak kirimkan, dan juga bolpen atau pensil. Oke, jadi untuk activity hari ini kita akan ada ayat dari Matius bab 7 ayat 24. Oke, kalian bisa lihat perintahnya di sini. Kalian harus ngapain? Can you unscramble each word to find the memory verse? Oke, jadi di setiap garis-garis ini, dari setiap lines ini, huruf-hurufnya masih berantakan nih. Jadi kata-katanya agak sulit dibaca ya. Jadi tugas kalian adalah untuk mengatur huruf-hurufnya ini supaya menjadi kata yang benar. Dan ini semua dalam bahasa Inggris. Oke, coba dilihat kalimat yang pertama apa ya? Kalau sudah selesai, bisa terus lanjut ke kalimat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Coba dikerjakan sendiri dulu, nanti kita bisa cek jawabannya sama-sama. Jadi gimana nih activity-nya? Mudah kan? Ayo kita cek jawabannya ya sekarang sama-sama. Untuk yang pertama adalah therefore everyone who. Yang kedua, hears these words of mine. Yang ketiga, and puts them into practice. Yang keempat, is like a wise man. Yang kelima, who built his house on the rock. Oke, coba kita baca sama-sama lagi ya semuanya. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ayo,
Berapa nih dari kalian yang jawabannya benar semua? Jadi, makna dari aktivitas hari ini adalah untuk mengingatkan kita agar memiliki pondasi yang kuat dan untuk selalu berdiri yang teguh. Walaupun kadang-kadang rencana kita gagal, mungkin kadang kita dikecewakan oleh teman, atau dimarahin oleh ibu guru, bapak guru, ataupun papa dan mama di rumah, kita bisa tetap berdiri teguh kalau bersandar, berpegang, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Jangan lupa untuk foto hasil aktivitas kalian, oke, upload di Instagram dan tag Instagram kita di @ljfindo. Kakak tunggu aktivitas-aktivitas kalian yang selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Wah, senangnya. Terima kasih teman-teman sudah mau stay tune dari awal Praise and Worship bareng, terus dengerin firman kakak, ikuti aktivitinya Kak Amel. Semoga apa yang sudah kita berikan pada teman-teman kerjakan ya, teman-teman lakukan, dan semoga itu menjadi berkat buat teman-teman. Oke, sampai ketemu di Feast at Home Portals Club berikutnya di hari yang sama, hari Minggu, jam yang sama, jam 10 pagi, di mana di YouTube kesayangan kita, YouTube channel kita yaitu LJF Indonesia. Oke, sampai ketemu and God bless you all. Mwah. Ho, 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 ho. Please like and subscribe.